Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah ya, kita bisa sama-sama ketemu lagi di sini dalam keadaan sehat walafiat malam ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, melindungi kita dari berbagai penyakit, terutama dari penyakit pandemi ini yang sedang melanda ya. Sholawat salam semoga tak terlimpah pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita sebagai pengikutnya yang setia sehingga bisa mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin mengajak pada kita semua pada malam hari ini untuk mereview lagi, untuk menelaah lagi ya, melihat kembali praktek sholat kita. Praktek sholat kita itu kebanyakan ya, dan dari kita itu sholat sudah sangat lihai karena sudah bertahun-tahun ya, sejak kita balik sampai sekarang itu menjalankan ibadah sholat, sehingga sudah menjadi sangat terbiasa sekali kita dengan praktek ibadah sholat itu. Nah, akibatnya apa? Kadang-kadang atau bahkan seringnya sholat kita menjadi otomatis, menjadi autopilot ya. Begitu takbir, Allahu Akbar, terus kepikiran kemana-mana, sana kemari begitu salam baru sadar gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nah, baru di situ kadang-kadang baru teringat kepada Allah gitu, baru berdoa khusyuk banget gitu ya. Padahal pada waktu sholatnya itu pikirannya justru kemana-mana gitu. Apalagi sholat berjamaah, jadi ngikutin aja gitu, berapa rakaat ya ikutin aja ya. Kadang-kadang imamnya salah juga kita ikut, nggak sadar ikut-ikutan salah gitu. Nah, jadi ayo kita sama-sama perbaiki sholatnya supaya kita bisa mendapatkan berbagai fadilah dari sholat itu. Kata Allah kan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menahan dari perbuatan-perbuatan fahisyah ya, fahsya, perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau sholatnya benar, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Nah, bagaimana supaya kita bisa praktek sholat yang benar? Yang pertama sekali kita perlu menyadari sehari-hari, bukan hanya dalam sholat ya, di luar sholat itu kita perlu setiap hari, setiap saat, setiap detik kita meyakini bahwa hidup kita ini adalah semata-mata untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Jadi memang hidup kita itu adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya selalu kalau masuk ke bab ini itu selalu teringat dengan lagunya Sajadah Panjangnya Bimbo nih. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba. Kuburan hamba bila mati, maksudnya ini adalah sajadah, tempat sholat. Sajadah itu kan tempat bersujud artinya, tempat bersujud ya. Sajadah panjang dari kaki buayan. Jadi dari Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Beri. Jadi sajadah yang panjang terbentang itu terbentangnya dari mulai kita lahir sampai nanti ke kuburan gitu. Jadi ada sajadah panjang terbentang dari kaki buayan sampai ke tepi kuburan hamba. Kuburan hamba bila nanti mati ya. Di dalam sajadah panjang itu hamba tunduk dan sujud di atas sajadah panjang ini ya. Diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mengukur jalan seharian gitu. Ini interupsi nih, mencari rezeki, mengukur jalan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali bersimpuh hamba ya.
Jadi hidup ini, kita ini di dunia ini, kita berada dalam sajadah yang panjang, mulai dari kita lahir sampai nanti kita masuk ke dalam liang lahat. Nah, kurang lebih artinya itu seperti ini luar biasa sekali ya. Jadi intisari daripada lirik lagu Bimbo ini, ada sajadah panjang terbentang, itu adalah menyadarkan kita bahwa hidup kita ini sesungguhnya merupakan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Diselingi sekedar interupsi, yaitu apa? Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalan seharian, itu ibaratnya. Itu ya. Nah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Itu satu. Jadi supaya kita bisa memperbaiki sholat kita, supaya sholat kita itu bisa bagus, sehingga bisa menjadi tansa anil fahsya'i wal munkar, menahan dari perbuatan keji dan munkar. Sadari dulu hari-hari kita, mulai dari kita bangun sampai nanti tidur lagi, bahwa hidup kita ini hanyalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala, seperti yang digambarkan dalam lagu Sajadah Panjangnya Bimbo itu, bahwa kita berada di dalam sajadah panjang, tempat kita sujud tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, diselingi oleh kegiatan-kegiatan. Bukan terbalik ya. Bukan kebalik, kita ini kerja, kemudian selingannya apa? Sholat. Itu enggak, salah. Itu salah. Kita ini beribadah kepada Allah, selingannya adalah kerja. Jadi tunduk, sujud, patuh kepada Allah. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua adalah mengerti artinya dari apa yang kita ucapkan di dalam sholat kita. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro. An-Nisa ayat 43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, gitu ya. Hatta sampai ta'lamu, engkau mengetahui ma apa takulun, yang engkau ucapkan. Itu. Janganlah kamu sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk, sampai engkau nanti kalau sudah nggak mabuk, artinya kamu tahu apa yang kamu ucapkan, baru kamu sholat. Gitu. Ini peringatan Allah kepada manusia ya, kepada orang beriman. Jadi, nah, kira-kira dari ayat ini bisa nggak kaitannya dengan kondisi kita sekarang ini gimana coba? Di sini kan Allah bilang, kamu jangan sholat deh sampai kamu nggak mabuk, sampai kamu tahu apa yang kamu ucapkan, gitu. Ya. Nah, kalau kita nggak tahu yang diucapkan, udah sholat, sama aja dengan orang mabuk nih. Maksudnya levelnya itu jadinya sama dengan ketika sahabat pada saat itu mabuk jadinya. Ya. Jadi udahlah, kita jangan lagi sekarang ini bilang bahwa itu kan susah nih, belajar bahasa Arab susah dan sebagainya. Udah itu udah bertahun-tahun, berapa tahun kita hidup di dunia ini. Saya udah hampir 50 tahun nih. Ya Pak Hirawan lebih dari saya ya, tahun-tahun. Terus kita mau bilang sama Allah gitu, ya Allah susah nih belajar bahasa Arab karena kita bukan orang Arab gitu. Padahal udah dikasih waktu hidup selama puluhan tahun gitu. Udahlah, nggak usah pakai alasan lagi, kan udah ada banyak terjemahan, tinggal beli aja bacaan sholat dan terjemahannya. Sudah hafal, sudah itu dihafal. Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro, ya, dan seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Malik Yaumiddin, Raja di hari kemudian, penguasa hari kiamat. Nah, itu kalau kita tahu artinya kan dahsyat dari awal itu. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah, Tuhan semesta alam. Nah, gitu. Jadi bayangin kalau kita sholat dengan tahu artinya dan menghayati, begitu kita berdiri saja, ya Allah, aku hendak menghadap kepadamu, aku hendak lapor kepada Engkau ya Allah, sujud tunduk patuh kepadamu. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar kabira walhamdulillah. Wajjahtu wajhiya lilladzi
Aku hadapkan wajahku ini kepada Fatoros samawati wal ardh, yang menciptakan langit dan bumi. Coba bayangkan, kita hadapkan wajah kita kepada pencipta alam semesta ini. Kita menghadap bos saja, persiapan. Ya, misalnya Pak Vito diminta untuk presentasi di depan Direktur Utama Bank Mandiri, gimana kira-kira? Waktunya 2 minggu dari sekarang. Waduh, itu udah disusun bagus-bagus tuh dari sekarang. Presentasinya, latihan bila perlu, konsultasi ke sana kemari. Pokoknya dipersiapkan bagus-bagus lah. Nah, ini menghadap kepada Tuhan penguasa alam semesta, yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan kepada kita rizki, yang menentukan nasib kita baik atau buruk, bahagia atau celaka, yang dimana hidup dan mati kita ada di tangannya, bukan hanya di dunia ini tapi nanti di akhirat kelak. Ya, yang seperti itu menghadap kita gitu kepadanya, luar biasa itu. Ya, makanya mengetahui arti, ayo kita sudah mulai dari sekarang, gak usah ada alasan lagi lah. Udah teknologi sekarang udah canggih-canggih, mungkin aplikasinya juga sudah ada itu, bacaan sholat dan artinya gitu. Atau setidaknya tanya sama Google, udah Google paling tahu kayaknya bacaan sholat dan artinya, udah bisa kita, udah tinggal dihafalin aja ya, insya Allah. Jadi 2 itu ya. Yang pertama adalah menyadari bahwa hidup kita ini sepenuhnya, mulai dari kita membuka mata sampai nanti tidur lagi, itu adalah dalam rangka menyembah Allah. Dan penyembahan yang paling langsung ya, yang paling langsung itu adalah pada saat kita sholat. Makanya Nabi dan para sahabat itu mendapatkan kekuatan, penguatan baik jiwa maupun fisik itu pada saat-saat sholat. Kata Nabi kepada Bilal, ya Bilal, azan ya Bilal, gitu maksudnya, istirahatlah kita nih dengan sholat nih di sela-sela. Jadi kebalik sama kita, kadang-kadang sholat jadi beban, sholat nih ya, sholat Jumat misalnya, aduh panas-panas jalan, lagi enak-enak tidur, atau sholat zuhur, atau sholat malam. Nah, itu sholat malam ya. Ya, mulai itu kalau buat Nabi dan para sahabat itu energi yang luar biasa sekali. Disitulah ngecasnya di situ. Tapi kenapa buat kita jadi beban ya? Kita lebih suka tidur daripada bangun sholat malam ya. Itu karena itu tadi ya, kita perlu menghayati, meyakini bahwa hidup kita ini, mata kita terbuka ini adalah untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan yang lain. Yang lain itu hanya selingan aja. Bimbo aja bilang begitu gitu ya, di sajadah panjangnya aja Bimbo bilang seperti itu. Luar biasa itu. Salut saya sama Bimbo, bisa menciptakan syair lirik seperti itu. Itu berarti menghayati betul hakikat dari hidup kita, bahwa hidup kita ini adalah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Itu mungkin yang sedikit ya yang saya sampaikan pada malam hari ini, untuk kita renungkan bersama dan tentunya kita praktekkan. Nggak sekedar sampai di sini, besok ya kita cari, hafalin dah bacaan sholat gitu, mulai dari takbir sampai salam, mengerti itu semua. Insya Allah nggak sulit kok. Kita ini dikasih sama Allah otak yang luar biasa, banyak hal di kepala kita ini masuk semua informasi yang tadi kita nggak tahu, kita jadi ahli ini ahli itu gitu. Nah, ini cuma bacaan sholat cuma segitu aja, insya Allah otak kita masih mampu gitu. Gitu ya. Baik, silakan itu sebagai pengantar dan pembuka mungkin. Baik, kita tutup ya. Kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.